Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita bersama-sama bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Tulisan yang tebal oleh sidang jemaat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung dari penyakit. Sampai yang busuk. dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Bahwa sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai daripada tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap anak yang membangun siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang berbalas di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha kuat Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada. Ada seorang om, nah kau sudah, ya tenek pala, tak ada masura, tak ada bahasa, tapi dia menjadi seorang pemimpin. Bukan mikir dari siapa tuh om, nah kotaan, bukan itu tersimpan di dalam memori saya. Karena almarhum ini bersahabat baik dengan satunya om yang sudah meninggal. Dan aku tandai guru Pak Guru Koreka Persiapan Dewan di SMA 158. Dan sangat dikenal almarhum Pak Abdi. Di situ saya bercerita, semakin akrab kami setiap ketemu, bercerita, bercakap-cakap. Dan melihat kehidupannya, perjalanan kehidupannya. Dia tetap konsisten dalam pendirian. Baik itu di politik, kita tahu bagaimana ia jatuh bangun. Dalam menyatakan pengabdiannya bagi masyarakat bangsa dan negara ini. Dan karena itu ada satu waktu pertemuan yang itu dia katakan, sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya kepada Kristus, dimanapun kita berada, kita harus menyatakan peran kita, peran kenabian kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, Dia yang telah menerima anugerah keselamatan. Dalam dunia politik dia tetap konsisten, memperlihatkan dirinya sebagai utusan Allah di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya. Tidak hanya ketika dia di gereja, baru dia katakan saya ini sebagai seorang hamba Allah untuk melayani Allah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa? Dia sangat meyakini pilihannya adalah pilihan yang tepat, ya, dimanapun dia berada. Bahkan di dalam pertemuan itu di Tangmintoe beberapa waktu yang lalu, dia bilang di partai manapun saya harus tetap menyatakan diri saya sebagai seorang hamba Allah yang mengabdi mulai di dunia yang saya tekuni. Ya. Dan karena itu kalau kita melihat perjalanan kehidupannya, maka kita akan mengatakan, akan berterima kasih kepada Tuhan. Keteladanan hidupnya konsisten pada pilihannya adalah merupakan teladan yang kiranya menjadi pegangan bagi kita untuk mendapati perjalanan kehidupan ini.
Saya mau katakan dulu ini, dia adalah seorang politisi Kristen, ya, yang sungguh memahami dirinya sebagai utusan Tuhan, yang sungguh memahami dirinya yang dia sendiri sebut sebagai hamba Allah, karena melihatnya dunia politik adalah medan pelayanan gereja, dan disitulah suara kenabian gereja harus dinyatakan. Dan karena itu kita sebagai generasi pelanjut, dimanapun kita berada, tugas dan tanggung jawab kita ialah menyatakan suara kenabian untuk kesejahteraan semua orang, untuk kebaikan semua orang. Kalau saat ini telah meninggalkan kefanaan hidup ini, tetapi karyanya, pengabdiannya, konsistensinya dalam pilihannya, ia tinggal di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Karena itu ada pepatah klasik mengatakan, gajah mati meninggalkan taringnya, tapi manusia mati meninggalkan nilai-nilai luhur yang dapat menginspirasi kita, yang masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan ini dimanapun kita mengabdi dan melayani, memberi inspirasi kepada kita sebagai generasi pelanjut, inspirasi kepada anak kita dalam konsistensi pilihannya sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya bahwa ia telah dianugerahi keselamatan di dalam Kristus. Dan kalau kita melihat pembacaan kita pada malam ini, Yesus telah membuktikan dirinya yang diutus ke dalam dunia ini untuk menyatakan karya yang agung, yaitu karya keselamatan yang ia sudah kerjakan, yang Yesus telah kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Melalui kehidupannya, ia lahir, ia mati, tetapi ia bangkit. Ia telah menyelesaikan karya penyelamatannya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara, untuk kita dapat konsisten pada pilihan kita, bahwa kita telah memilih Kristus, karena ia telah lebih dahulu memilih kita untuk diselamatkan. Pertanyaan untuk kita terus renungkan saudara-saudara, sungguhkah kita telah mengenal Dia, yaitu Kristus, dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menghidupi pilihan kita hidup di dalam Kristus, sebagaimana orang tua terkasih telah menghidupi itu dalam seluruh perjalanan hidup kita? Mari kita terus nyatakan dalam kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang, dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kita, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gerejanya, dalam pengabdian kita bagi bangsa dan negara ini. Orang tua tidak telah tiada, tapi ia telah meninggalkan sekali lagi nilai-nilai luhur yang juga dapat kita tumbuh kembangkan demi kemajuan kita bersama, khususnya dalam membangun daerah kita ini. Bagaimana kita sebagai anak bangsa, bagaimana kita sebagai putra daerah ini, baik kita yang tinggal di sini maupun yang ada di tempat lain yang jauh, kita sehat sebangun sepikir membangun daerah ini. Kita memiliki kesepahaman bersama, kita konsisten bahwa kita harus membangun daerah kita ini supaya ia juga dinikmati oleh semua orang. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Sekali lagi, konsisten pada pilihan kita berdasarkan kehendak Allah sendiri. Amin. Dalam masa hidupnya, dia juga merupakan bagian dari Badan Pekerja Sinode Wilayah Lu
dulu waktu masih di satu kabupaten, dan juga pernah menjadi anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja. Ini representasi dari Gereja Toraja yang ada di Tanah Luhur ini. Dan orang tua terkasih kita ini adalah merupakan orang tua di tengah-tengah Gereja Toraja di wilayah satu Tanah Luhur ini. Adalah seorang tokoh yang saya kira warga Gereja Toraja, khususnya yang saya tidak tahu umur berapa ini, pasti kenal orang tua kita ini, karena almarhum ini sekali lagi adalah bagian dari pengurus badan pekerja Sinode wilayah 1 Luhur pada masanya, dan juga setelah itu menjadi anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja. Jadi melalui badan pekerja Sinode wilayah 1 Luhur bersama dengan 21 klasis, 262 jemaat, 59 cabang kebaktian dan 11 tempat kebaktian. Sekali lagi kami sungguh menyatakan duka cita yang dalam. Doa dan harapan segenap rumpun keluarga terus dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan, dan seluruh prosesi sampai cara pemakaman bahkan sampai selesai, orang tua anak cucu boleh kembali ke tempat masing-masing, juga yang tinggal di sini. Tuhan terus memberkati. Terima kasih dan selamat malam.